Oke, jadi di slide 39 ini tentang pengeluaran selama masa manfaat. Perbaikan biasa atau bisa juga disebut ordinary repairs. Pengeluaran untuk menjaga efisiensi operasi dan kehidupan unit yang produktif. Dan debitnya beban perbaikan atau pemeliharaan. Yang dimaksud dengan pengeluaran pendapatan, penambahan dan perbaikan atau addition and improvement. Bisa pengertian biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi operasi, kapasitas produktif dan masa manfaat aset tetap. Debitnya itu aset tetap yang dipengaruhi atau yang dimaksudkan dengan pengeluaran modal. Dan di slide 40 ini tentang pelepasan aset tetap. Perusahaan melepas aset tetap dengan 3 cara. Apa aja sih? Yang pertama penghentian, penjualan dan pertukaran. Bisa dilihat gambarnya. Mencatat depresiasi sampai dengan tanggal pelepasan. Mengeliminasi aset melalui yang pertama pendebitan akumulasi depresiasi, dan yang kedua pengkreditan akun aset. Nah, di slide 41 aset tetap ini diberhentiin nih, berarti peralatan kita hilang atau habis. Diasumsikan Hobart Enterprise menghentikan printer komputer dengan harga perolehan $32.000. Akumulasi depresiasi printer ini adalah $32.000. Nah, ayat jurnal untuk mencatat penghentian ini adalah akumulasi depresiasi saldonya normalnya kan ada di kredit. Biar hasilnya 0, kredit ini diberhentikan, jadi akumulasinya itu taruh di debit. Peralatannya juga sama nih. Saldo normalnya kan ada di debit. Biar hasilnya 0, peralatan juga di kredit. Jadi akumulasi depresiasi pada peralatan pencetakan sebesar $32.000, dan ini tidak mengalami kerugian maupun laba. Jadi sama-sama seimbang. Oke, kita baca dulu di slide 42. Pelepasan aset tetap. Ilustrasinya, asumsi Sunset Company membuat peralatan pengirimannya yang memiliki harga perolehan sebesar $18.000 dan memiliki akumulasian depresiasi sebesar $14.000. Ayat jurnalnya bisa kita baca. Akumulasi depresiasi di debit $14.000, kerugian atas pelepasan yaitu $4.000, dan di kreditnya ada peralatan pengiriman sebesar $18.000. Nah, di sini kerugian sebesar $4.000. Gimana sih cara tahu kalau misalnya dia rugi atau laba? Kalau dia rugi, akumulasi depresiasinya lebih kecil daripada peralatan. Tapi kalau laba, akumulasi depresiasinya lebih besar daripada peralatan pengiriman. Jurnalnya masih tetap sama kayak yang tadi. Tapi di sini menambah kerugian atas pelepasan di kolom debit. Tapi kalau misalnya laba, itu di kredit. Nah, di slide 43 yaitu penjualan aset tetap. Bandingkan nilai buku aset dengan dana yang diterima dari penjualan. Jika dana melebihi nilai buku, maka diperoleh keuntungan atau gain atas pelepasan yang terjadi. Jika dana kurang dari nilai buku, maka terjadi kerugian atau loss atas pelepasan yang terjadi. Oke, baik, kita slide ke 44. Kita baca dulu ilustrasinya. Asumsi pada 1 Juli 2011, Wright Company menjual furniture kantor berkas sebesar $16.000. Harga perolehan furnitur kantor sebesar $60.000 pada 1 Januari 2011.
Aset ini memiliki akumulasian depresiasi sebesar $41.000. Depresiasi untuk 6 bulan pertama tahun 2011 sebesar 8.000. Siapkan ayat jurnal untuk mencatat depresiasi sampai tanggal penjualan. Nah, ini yang ditanyain itu, siapkan ayat jurnal untuk mencatat depresiasi sampai pada tanggal penjualan. Nah, ini kan depresiasi untuk 6 bulan pertama. Tahun 2011 itu kan $8.000. Nah, jadi depresiasinya itu kan $8.000. Jadi cara pencatatannya juga tetap sama, yaitu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi seharusnya ditambah penyusutan. Beban depresiasi penyusutan pada akumulasi depresiasi penyusutan sebesar $8.000, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide 45. Nah, pencatatannya itu yang pertama, harga perolehan dikurangi sama akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasi itu apa namanya? Akumulasi depresiasi Januari sama Desember, jadi 41.000 ditambah 8.000, jadinya kan hasilnya 49.000 ya. Jadi 60.000 dikurang 49.000, hasilnya nilai sisa atau nilai residu sebesar 11.000. Nah, terus di soal yang di atas atau yang tadi kita bahas, itu kan dia menjual furniture kantor harganya 16.000. Nah, dianya itu dapat uang dari penjualan furniture kantor harganya 16.000. Jadi kan uang yang dia dapat sama nilai sisa itu kan banyakkan uang yang dia dapat nih. Jadi dia mengalami keuntungan sebesar 5.000. Jadi jurnalnya itu kas di debit karena dia menerima sebesar 16.000. Akumulasi depresiasi di debit. Akumulasi depresiasi itu di debit karena akumulasinya itu hilang atau habis gitu. Sebesar 49.000. Peralatan kantor di kredit. Nah, dia juga hilang atau habis sebesar 60.000. Dan keuntungan atas pelepasannya itu $5.000. Di slide terakhir ini ada kesalahan pencatatan. Jadi itu kan kasnya 9.000 ya. Akumulasi depresiasinya itu 49.000. Nah, harusnya kerugian atas pelepasan itu di debit sebesar bukan 5.000 tapi 2.000. Nah, yang di sini jadi kas di debit 9.000, akumulasi depresiasi di debit 49.000, kerugian atas pelepasan di debit sebesar 2.000. Nah, terus kreditnya itu peralatan kantor sebesar 60.000.